seperti ini ya, tinggal klik A sampai C seperti ini tinggal klik object. Nah kayak gitu dia nggak akan bisa digeser-geser. Oke, jadi sudah di-fix-kan objeknya nih. Nah tapi ini masih bisa digeser-geser seperti ini ya. Oke, masih bisa digeser-geser seperti ini. Nah ini misalkan ini kita hidden saja labelnya, bisa ya. Nah ini show labelnya dihilangkan, maka T1-nya tadi disembunyikan. Lalu kita mau ganti warnanya, boleh lewat properties ini ya. Tinggal ganti color-nya ini, kita ganti hitam misalkan. Nah, kalau mau garisnya saja yang muncul seperti ini, tetapi kalau mau kita beri warna, maka opacity-nya kita beri nilai. Nah, di kanan dia semakin solid warnanya, tapi semakin ke kiri dia warnanya semakin pudar, hanya menyisakan sisi-sisinya saja. Nah, seperti itu. Nah, untuk ukuran huruf ini tidak bisa kita tidak bisa kita ubah ya. Ini sudah standarnya seperti ini ukuran hurufnya. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin ini diperbesar deh angkanya 5,39 ini diperbesar, bisa lewat sini ya. Nah, kita masuknya lewat teks ini. Tapi kita masukkan objeknya di sini sisi A, sisi apa tadi ya namanya? Sisi BC yaitu A ya kan. Nah, ini tinggal klik A kayak gini. Kita klik OK. Nah, maka ini yang bisa kita atur ukurannya di sini mau besar kecil, very large seperti ini, seperti supaya kelihatan. Nah, bisa seperti itu. Oke ya. Nah, kemarin juga ada pertanyaan dari Pak Niko nih kalau nggak salah, misalkan kalau membuat bilangan irasional itu kayak apa sih? Nah, misalkan kita punya segitiga siku-siku ya Pak Niko ya. Di sini yang panjangnya itu sisinya ada yang 2 dan ada yang 4 misalkan gitu ya. Lalu sisi miringnya berapa? Gini ya. Nah, ini kita bisa bikin sisi E ini nanti dalam bentuk akar. Kalau kita hitung berapa ya? Akar berapa ya? 4 tambah 16 akar 20 ya Pak Niko ya. Bisa nggak nih kita bikinkan? Kita ketikkan saja di input ini, kelihatan nggak ya? Saya coba tulis di sini ya. Teks gini ya, nanti dalam kurung apa gitu. Nah, ini untuk membuat ini Pak Niko. Untuk membuat bilangan irasional. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk membuat bilangan irasional. Nah, ini tadi saya munculkan dulu angkanya. Nah, ini kita ganti dengan value, terus yang F juga value, yang E-nya juga value ya. Nah, lalu kita isikan subtext. Nah, ini sudah ada kan subtext kayak gitu kan. Lalu kita isikan E gitu ya. Nah, dia langsung ini Pak Niko 2 akar 5. Jadi mau kita kasih ukuran yang besar juga bisa. Terus kita ganti lagi misalkan ini ukurannya gini. Nah, dia akan berubah juga nih Pak Niko. Nah, dia akan menjadi bentuk irasional, bentuk akar. Nah, gitu. Kalau di sini, tapi kalau Pak Niko kemarin kan menggunakan CAS ya. Nah, kalau kita ingin di sini, soalnya kan kalau di CAS dia nggak bisa diimpor ke yang 2 dimensi ya, ininya, teksnya. Tetapi kalau yang ini langsung bisa dibuatkan angkanya seperti ini. Nah, itu terkait dengan bentuk akar.
ya. Karena kemarin kalau kita lihat dari Pak Lukas itu beliau membikinkan ini ya, caranya bagaimana sih, itu juga pakai teks, tapi teks biasa. Nah, tetapi kalau ini teksnya otomatis menggunakan subtext ini ya. Nah, dalam kurung ini tinggal isikan number. Number di sini kan bisa berupa panjang sisinya ini ya, supaya dia bisa dinamis ketika panjangnya diubah, dia juga ikut berubah. Nah, ini terkait dengan segi apa namanya, bangun datar dan panjang sisi-sisinya seperti itu ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, lalu ada juga nih tadi katanya Bu Yeni, kalau bangun datar ini aja ya Bapak Ibu ya, tinggal poligonnya mau yang mana. Kalau yang tidak beraturan yang ini, terus kalau ini beraturan, kalau ini dia tidak bisa diubah lagi ukurannya. Kalau kita sudah bikin ya kayak gitu aja ya. Nah, ini nggak bisa lagi diubah ukurannya. Nah, tetapi dia bisa dirotasi. Ini kegunaannya untuk apa? Salah satunya untuk membuat tangram. Ya, untuk membuat tangram nih. Jadi kan kalau tangram itu jangan sampai ketika ditarik salah satu titiknya ini, dia berubah ukurannya. Ya, kalau tangram kan cuma diputer-puter kayak gini terus dipindah gitu ya. Nah, itu untuk membuat tangram. Oke. Nah, lalu kalau untuk membuat lingkaran, kita gunakan yang ini. Baik itu mau bikin lingkaran yang jari-jarinya terserah kita. Nah, ini jari-jarinya terserah kita. Nah, itu. Tadi juga ada pertanyaan dari anak SMA ya, tentang ini. Wah, lucu juga nih. Nah, katanya bagaimana sih cara membuat garis singgung, kan gampang sekali ya, tinggal masukkan ininya, apa namanya, persamaan lingkarannya, lalu titik singgungnya di mana, lalu bikin yang tegak lurus, ya kan? Misalkan titik singgungnya di sini, ya, lalu bikin garis dulu dari sini ke sini, lalu bikin garis tegak lurus, ya kan? Tinggal kayak gini aja. Nah, inilah persamaan garis singgungnya gitu. Ini tinggal diubah mau yang seperti apa bentuknya, mau kayak gini bisa, ya kan? Mau yang seperti ini juga bisa, ya. Mau seperti apa lagi bisa ya. Nah, yang kayak gini juga bisa nih. Jadi macam-macam bentuk persamaan garisnya. Oke, itu ya. Oke, lalu di sini juga banyak ya, ada uh, lingkaran kalau dengan radius yang ditentukan misalkan ya. Nah, seperti ini, titik pusatnya dulu, lalu diisi misalkan jari-jarinya 3. Nah, ini akan jadi lingkaran. Tapi ini nggak bisa diubah-ubah ukurannya, ya tetap seperti ini aja. Ya, beda tadi dengan yang ini ya, lingkaran yang pertama tadi. Nah, ini kalau kita ubah menjauhi titik pusat, maka dia akan membesar. Tapi kalau mendekati titik pusat, dia akan menjadi kecil seperti itu. Jadi kalau yang ini beda nih, ini nggak bisa diubah-ubah lagi ya. Nah, untuk memberi warnanya bisa ke objek properties seperti ini, kasih warna. Kalau mau solid warnanya, tinggal digeser opacity-nya seperti ini ya. Terus kalau mau transparan seperti ini saja. Lalu kalau mau garisnya putus-putus sebelah sini, ya ada line style kayak gini putus-putus, atau diisi dengan
Maksudnya filling ini adalah arsiran ya Bapak Ibu. Arsiran seperti ini ya. Ini bisa diatur sudutnya. Ya ini GeoGebra seperti ini, atau arsirannya di luar. Tinggal klik sini. Nah, arsirannya ada di luar nih. Ya, tapi kalau nggak mau diarsir ya nggak usah ya. Nah, ini line opacity, lalu ini untuk ketebalan garisnya. Nah, seperti itu. Ya, ini juga berlaku untuk yang poligon tadi, sama aja. Di sini sama ya, sama. Terus ini mau garis putus-putus seperti ini, ya. Nah, sama. Terus kalau mau dikasih nama, bisa ya. Nah, kalau caption ini, kalau name ini dia nama untuk label, ya, nama untuk labelnya. Label maksudnya ini kalau lingkaran dia huruf kecil ya, seperti itu. Atau dikasih nama lingkaran C juga bisa ya. Nah, lingkaran C, tapi nggak boleh pakai spasi. Kalau mau dipisah harus pakai underscore seperti ini. C gitu. Nah, dia munculnya di label nanti. Nah, ini di algebra ya di sini. Ini kalau menandai gimana ya? Kalau pakai zoom bisa ditandain. Nah, di sini ya. Nih, lingkaran C gitu ya. Nah, ini untuk name ya. Kalau name, nah, kalau definitionnya dia apa sih objeknya, apa sih di sini lingkaran, titik pusatnya A, jari-jarinya 3 gitu ya. Kalau ini kita ganti 4 maka dia akan berubah juga. Nah, seperti itu. Kita ganti 5, dia akan berubah juga. Kalau captionnya ini namanya misalkan saya kasih nama Ari gitu ya. Nah, jadi dia lingkaran Ari gitu. Nama lingkaran di tampilan grafiknya, tetapi kalau di algebranya tetap namanya adalah lingkaran sesuai dengan name-nya atau namanya ini. Nah, seperti itu ya. Ini juga berlaku untuk yang di poligon ya. Nah, oke, ini tentang dimensi 2 bangun datar. Nah, lalu bagaimana kalau dengan dimensi 3 ya? Oke, ini saya coba hapus. Nah, kalau ingin membuat dimensi 3, itu cukup kita klik view di sini, lalu 3D graphics seperti ini ya. Ini agak lelet sedikit, agak lelet ya. Nah, ini tampilan 3D graphics ya. Jadi dia bisa disandingkan, dan apa yang kita bikin di graphics ini ya, di 2 dimensi ini, dia akan muncul di 3D graphics. Tetapi apa yang kita bikin di 3D graphics ini belum tentu muncul di 2 dimensi ya. Tetapi kalau yang kita bikin di 2 dimensi, dia pasti muncul di 3 dimensi, kecuali yang ini Bapak Ibu. Nah, kayak tombol ya, terus kayak checkbox, input box ini hanya adanya di 2 dimensi. Kalau di 3 dimensi dia adanya cuma teks saja ya, teks saja yang ada. Nah, itu bedanya ya. Nah, dan ini bisa kita gerak-gerakan dengan mouse ya, bisa kita rotasi. Ya. Oke, ada yang masuk sebentar dulu. Siapakah yang masuk? Oh, Pak Aan. Datang Pak Aan. Selamat datang Pak. Mohon maaf Pak, tadi setelah maghrib ada urusan di masjid, ini baru pulang. Enggak apa-apa Pak. Ya gini kita juga masih yang dasar-dasar nih Pak, berdasarkan request dari teman-teman yang ada di grup tadi. Tetapi kayaknya orangnya nggak ada nih. Tapi Pak Niko berniat untuk merekam ini. Rekam. Jadi nanti akan dibagikan di grup. Ya. Ya, nanti kita sambil ini Pak ya, sambil diskusi apa sih yang masih kita perlukan
Oke. Nah, misalkan kita mau bikin kubus nih, kita bisa langsung saja di tiga dimensinya ya, tiga dimensinya langsung bikin kubus bisa. Nah, ada di kelompok piramid ini. Nah, ini mau bikin kubus langsung. Ini cukup 2 titik saja. Kita mau panjang rusuknya berapa. Kalau mau panjang rusuknya 4, tinggal klik. Misalkan dari 0 sampai 4 gini ya. Nah, dia akan langsung jadi kubus. Ya. Kok di sini cuma ada A, B dengan A aja di algebra ini. Nah, ini sebenarnya bisa kita ini ya, auxiliary objeknya ternyata sangat banyak nih objek-objeknya. Ini kita blok kayak gini, kita ganti warnanya langsung bisa kok. Nah, hitam jadinya. Lalu kita blok lagi, opacity-nya kita kurangin. Nanti jadi terang seperti ini kubusnya. Ya. Nah, misalkan kita mau ekspor dia ke dalam bentuk PNG, ya ini tinggal dihilangin aja dulu aksisnya ya, tersisa seperti ini. Nah, tinggal kita atur perspektifnya dari mana nih maunya. Ataukah seperti ini, A-nya di depan, nah, kayak gitu ya. Ini tinggal kita kasih garis putus-putus ya. Berarti CD, terus BC, ini kita blok saja. CD, BC, sama CG, yang mana ya, CG ya, yang ini. Nah, ini tinggal kita kasih garis putus-putus kayak gini. Nah, ini menandakan bahwa dia terletak di belakang. Nah, tinggal kita atur perspektifnya mau seperti apa. Nah, ini tinggal diimport-nya itu tinggal pilih file, lalu diekspor ya, maksudnya diekspor ke PNG misalkan. Ini bisa. Ya, atau yang lebih mudahnya tinggal pakai snipping tool atau di screenshot. Nah, ini cara paling mudah untuk membuat apa namanya kubus ya atau 3D object. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu kita buatkan jaring-jaringnya ya. Ada nggak nih jaring-jaringnya? Ternyata nggak ada ya kalau ini ya. Tidak ada ya. Ternyata untuk jaring-jaringnya, jaring-jaringnya itu kita coba di sini. Ini punya saya responnya agak lambat nih Bapak Ibu untuk 3D grafiknya. Nah, oke, kita sambil lanjut dulu ya. Ini oke, baru respon nih. Kita tutup dulu. Kita coba buka lagi 3D graphics ya. Nah, ini kita tampilkan. Nah, cara yang kedua, kita bisa bikin objeknya di 2 dimensi terlebih dahulu. Jadi seperti ini misalkan ya, kita mau bikin prisma segitiga. Nah, jadi kita bikin dulu di sini supaya nggak bingung. Segitiganya kayak gini ya. Nanti kita tarik saja salah satunya supaya sama sama kaki. Nah, jadi seperti ini misalkan. Nah, tampilan di 3 dimensinya seperti ini. Ya. Nah, ini tinggal kita tarik menjadi prisma. Jadi tinggal kita extrude to prism. Ini tinggal kita tarik. Nah, tarik saja salah satu titiknya misalkan. Mau tingginya 4. Nah, jadi seperti ini. Nah, dan ini bisa kita kok tidak muncul ya ini. Nah, ini dia muncul untuk
jaring-jaringnya seperti ini. Nah, jadi bisa ini ke double ya. Kita undo dulu. Nah, ini jaring-jaringnya seperti ini. Nah, bisa ya. Jadi kalau mau kita hilangkan ininya, nah jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau kita ingin membuat apa namanya, membuat 3D objek ya. Nah, kalau di SMA kan biasanya berkaitan dengan jarak titik, jarak bidang ya kan. Nah, itu juga letaknya di 3D graphics ini ya. Misalkan ingin yang kayak kemarin ya, kayak soal Pak Niko kemarin itu, nah jadi nanti tinggal dikasih subtext saja ya, kasih subtext saja. Misalkan gini ya, kita bikin apa namanya, kubus dulu, kita bikin seperti ini. Lalu kemarin apa ya, jarak 2 bidang ya kalau nggak salah. Jarak 2 bidang sejar Pak ya. Ini saya ini kan dulu Pak ya, supaya warnanya nggak terlalu, ini saya hitamkan saja kayak gini, ini saya hilangkan. Ini bisa diperbesar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa diperbesar, bisa diperkecil ya. Nah, misalkan bidangnya ini yang pertama seperti ini kan ya, kalau nggak salah. Lalu yang kedua ini. Nah, ini bisa kita warnai Bapak Ibu ya, supaya lebih menarik nih. Supaya lebih menarik kita warnain yang ini. Kita warnain dengan merah, misalkan kita opacity-nya kita naikkan. Yang ini kita kasih warna dengan hijau. Opacity-nya juga kita naikkan. Nah, ini jarak 2 bidangnya seperti apa? Nah, kalau jarak 2 bidang kan yang 2 bidang sejajar, sebenarnya titiknya di mana-mana juga boleh saja. Nah, untuk menentukan titiknya pada bidang tersebut, kita tinggal klik ini. Nah, point on object, ya. Jadi kita klikkan di objeknya. Nah, ini sudah ada titiknya di situ. Lalu tinggal kita bikin garis tegak lurus seperti ini, perpendicular line, misalkan ini ya. Kita klik titiknya dengan bidangnya. Nah, itu sudah tegak lurus. Lalu kita cari intersect-nya, bidang dengan garisnya. Nah, itu sudah ada apa namanya, titik potongnya. Tinggal kita kasih segmen kayak gini ya, I ke J gitu. Lalu garis yang panjangnya kita hidden saja. Yaitu garis apa nih namanya nih? Oh, garis ini GXG ya. Nah, ini kita hidden. Jadi inilah jaraknya berapa gitu kan. Jaraknya berapa. Kalau di GeoGebra enak, tapi kalau secara analitisnya kan kita harus cari dulu nih apa namanya, dia tegak lurusnya di mana gitu kan, tegak lurusnya di mana. Jadi harus menggunakan perhitungan menggunakan Pythagoras. Tapi kalau di GeoGebra dia sembarang saja boleh, di mana saja boleh kan. Yang penting konsepnya ketika dua bidang itu sejajar, maka jarak dimanapun asalkan dia tegak lurus, nah itu sama jaraknya. Jadi di sini ketemu I-nya 2,16. Nah, 2,16 ini kan kalau dihitung secara manual kan
nggak mungkin ya 2,16 pasti pakai akar. Nah, untuk memunculkan akarnya kita ketikkan saja di input ini should text gitu kan. Terus pilih yang ada number ya, bukan point ya, tapi number. Nah, kita masukkan saja di sini dia ruas garis I. Jadi kita lihat di algebra ini dia I. Kita masukkan I, enter deh, gitu kan. Tapi di sini ketemunya 2,15 ya. Malah harusnya pakai ini ya. Oh iya, tadi kan ini ukurannya kita ubah Pak ya. Lupa, ukurannya kita ubah. Kita munculkan lagi coba ininya. Nah, kalau 3 gimana? Nah, itu. Kalau 3 ternyata akar 3 gitu kan panjangnya. Apa namanya? Panjang ruas garisnya atau jaraknya. Nah, kita cuma ini ya, apa lucunya kalau di 3D ini dia teksnya ikut kemana-mana, dia kalau diputar ikut muter juga. Nah, seperti itu. Nah, oke. Jadi seperti itu caranya kita membuat bangun datar dan bangun ruang. Ya, nanti misalkan ada pertanyaan lagi dari Bu Yani Salman, silahkan. Nah, tapi untuk malam ini kita cukup di sini dulu untuk membuat bangun datar dan bangun ruang. Kita lanjutkan kembali diskusi dengan teman-teman yang ada di room ini. Oke, silahkan untuk Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan atau ada diskusi. Tinggal berempat lagi ya Pak. Waduh, malam ini agak sepi nih Pak An. Mungkin karena cuaca mungkin Pak ya, karena di sini juga dari kemarin hujan terus nih. Oh, hujan terus ya Pak? Ini tadi sore hujan, mendung. Wah, kalau di Kalimantan Selatan ini dari hari hari kemarin panas Pak malah. Yang hujan deras itu dari hari Senin sampai hari Rabu. Kemarin hujan deras. Beberapa tempat di tempat kami ada yang banjir. Oke, gitu Pak Niko. Apakah sudah cukup ya untuk teman-teman ya yang tadi? Kalau Pak Aan itu sudah lama ya Pak bikin webnya ya Pak? Untuk web itu kan saya dulu belajar di Sagusa Blog IG Pak ya, sekitar bulan Mei 2020. Sagusa Blog dasar, kemudian beberapa bulan kemudian ikut Sagusa Blog lanjut Pak. Wih, mantap. Tapi ya Sudah itu di Pak, AdSense ya, Pak? cari yang gratisan pakai itu ekstensi Blogger. Dulu pernah nyoba WordPress cuman nggak kuat bulanannya gitu, harus bayar hosting, harus bayar domain, jadi cari yang gratisan aja. Tapi kan kalau yang berbayar kan bisa di AdSense, Pak. Iya, dulu pernah di AdSense cuman kena blokir Pak sama Google, di ban akunnya karena mungkin ada yang usil atau gimana, jadi kena itu traffic invalid, udah ngajuin banding, tetap ditolak, ya udah. Terus banyak iklan lain cuman nggak sesuai sih Pak, karena untuk siswa iklannya kurang etikal lah begitu, jadi saya hapus aja lah. Iya Pak ya. Kadang-kadang judi online Pak ya. Iya Pak, kayak gitu Pak. Ya itulah Pak, kalau ini ya, padahal ya kita juga perlu sih. Mantap. Tapi untungnya ini Pak ya. Pak Ari. Ya. Saya kan baru sekitar 3 bulan ini nyoba ganti Linux Pak ya. Baru belajar pakai Linux ini dari nol. Nah, saya kan download
GeoGebra. Oh, sudah ada di reponya, cuman kok judulnya itu GeoGebra Beta, Pak ya. Cuman dari tampilan mirip GeoGebra 6. Iya Pak, sekarang kan ini apa Jebra lagi ngembangin lagi Pak. Jadi kemungkinan Bapak ini download yang terbaru. Oh, Kalau saya ini sudah begitu lama ya. nggak download lagi Pak ya, karena dia Kalau saya ini dulu, lagi pengembangan. pengembangan, kalau saya di Windows itu kan langsung download di situsnya. Ada GeoGebra 5, Ya, GeoGebra 6. Nah, kalau di Linux, saya unggah dari reponya kok judulnya GeoGebra Beta begitu. Saya pikir apa ada kesalahan atau gimana. berarti Bapak dapat yang versi uji coba nih, dapat yang versi uji coba. Tetapi ini Pak ya fungsi-fungsinya masih sama Pak ya. Masih sama, Pak. Iya, jadi kan memang kayak yang di mana namanya, kayak di Linux sama di Chrome ini kan memang baru Pak ya. Chrome OS itu, Pak Dia ya, kan yang di Chromebook ya. ya Chromebook. Jadi dia bisa kalau di tablet sama di HP kan yang Android. Hanya saja kalau yang di Android itu dia nggak ada yang versi ininya Pak. Apa namanya? Versi yang klasiknya. Oh, Klasiknya nggak ada. Beda dengan yang di tablet Apple. Kalau di apa iPad itu dia ada yang versi klasiknya Pak. iya, iya. Hmm. Kalau Pak Ari itu menggunakan MacBook atau Pak? Iya, MacBook Pak, coba. Cuma Oh, ini kok ya masih agak lelet ya untuk yang GeoGebra ininya ya, 3D-nya ya. level dewa, Pak ya. Ini apa ya Pak, kebutuhan aja sih untuk kebutuhan. Soalnya saya ini kan suka desain-desain gratis, jadi banyak Oh, ini kemarin pakai yang Windows, ini kan kayak gini, kayak After Effects, Lightroom, nah terus ini desain untuk apa animasi. Jadi kemarin pernah pakai yang Core i5, terus RAM-nya saya upgrade sampai 12 GB, ternyata masih hang gitu. oh. Berarti pernah menggunakan ini, Pak, apa kayak Enscape, Blender kayak gitu udah pakai itu, Pak ya? Kalau Blender 3D kemarin baru install Pak, belum pernah nyoba. Sama kayak Android Studio kan saya suka yang kayak gitu cuma masih belum ini juga sih karena belajar otodidak juga. Oh, suka Android ngoding, Pak ya? Studio terus iya Pak belajar ngoding, Oh, alah. suka ngoding. Cuma saya ini kalau sudah tahu ya gitu, nggak berarti bisa Pak ya, kalau sudah tahu ya sudah gitu. Hmm. Kemarin belajar bahasa HTML, terus bahasa CSS, bahasa Java. Cuma nggak Oh, ditekuni, Pak. iya, Pak, kayak sama saya, Pak, bikin blog itu harusnya ya paham itu front end, Pak ya. Cuman tahu dasarnya, setelah itu Iya, males front kayak end. gitu. Ganti yang lain lagi. Iya. Ini lagi keranjingan bikin ini, Pak, video animasi nih, Pak, pakai After Effects. Hmm. Jadi perlu laptop yang speknya lumayan lah, gitu. Iya, iya, Pak ya. Yang gahar lah. Hmm. Ya kalau nggak sih nggak juga sih, mungkin ini kalau di Windows-nya ya Core i7 lah ya. Mm-mm. Cuma selama pakai ini nggak ada kendala apa-apa sih Pak. Iya, iya. Cuman kalau Hmm. Apple itu punya komunitas sendiri sih, artinya terhubung dengan perangkat yang sama. Kalau sudah beda sistem agak sulit buka filenya itu. Iya tapi iya file-filenya untuk installernya. Tapi untungnya sekarang nggak harus beli Pak. Kan banyak yang di crack juga sudah. Hmm, mm, mm.
kalau untuk pakai GeoGebra-nya Pak sudah lama Pak ya? Udah lama Pak, cuman ya sekedar pingin aja setelah itu ganti lagi topik yang lain, nggak didalemin Pak. Iya. Kalau saya kemarin mendalami itu ya tertarik banget sih Pak dengan GeoGebra ini gitu loh. Sampai tingkat semeo itu Pak ya. Iya di Siameo Luar itu biasa. pun sebenarnya masih apa ya, masih banyak yang harus dipelajari ya Pak. Kalau saya lihat punya tim itu wah, luar biasa banget. Hmm. Oke, kira-kira ada nggak Bapak yang mau kita diskusikan terkait GeoGebra? Kalau nggak ada kita mungkin cukup dulu saja karena tinggal bertiga ini. Iya Pak, kayaknya udah cukup dulu Pak. Kalau minggu yang sebelumnya itu sampai banyak loh, 20-an orang loh. Iya. Apa gara-gara jeda kemarin ya? Kalau kemarin tuh memang saya ini sih repot banget. Kayaknya Jumat depan ini juga nggak bisa nih Pak saya. Atau Hmm. Bapak Niko atau Pak Anak mau ngisi nggak nih? Soalnya Wah, saya kalau Jumat depan kalau saya itu, belum berani saya Pak. Dasarnya oke. aja masih belum Dan kuat, apalagi kalau ngisi. nggak apa-apa sih kita berbagi aja yang kita tahu gitu loh. Soalnya kan saya Jumat depan, bukannya Jumat depan ya, dari hari Minggu ini sampai hari Sabtu depan itu teman-teman senior kita kan mau datang ke tempat saya Pak. Oh. Jadi rencananya mau mendampingi mereka kan, ya mungkin Mm-mm. sampai malam juga gitu loh. Iya, iya, iya. Kemarin kan saya ngirim proposal ke sana, minta kegiatan, ternyata di ACC. Nah jadi Oh gitu Pak ya. mulainya tuh hari Senin, Senin ini sampai Penelitian Pak ya? Jumat. Gimana Penelitian. Pak? Penelitian. Enggak, pelatihan Pak. Oh pelatihan. Heeh, Mas Bungkus nanti yang datang. Mantep Pak ya. Ya alhamdulillah di ACC gitu kan proposalnya kemarin. Nah jadi mereka datang sama Pak Sumardiono-nya juga nanti datang. Mm-mm. Pak Direktur kan. Hmm. Jadi ya kayaknya kalau Jumat depan mau ada kegiatan, saya nggak bisa. Tetapi kalau Pak Aan sama Pak Niko mau mengadakan, silakan ya. Nanti bisa kok. Siapa tahu ada teman-teman yang perlu mau diskusi apa tentang GeoGebra kan. Kalau yang dasar-dasar aja mungkin Pak Aan sama Pak Niko bisa lah kan. Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah aja gitu. Oh, oh gitu Pak ya, ya benar-benar sih. Iya. Ini ini kan apa ya? Komunitas kita ini kan mulai hidup nih. Saya pantau kan, wah ada diskusi-diskusi setiap hari kan. Jadi sayang kalau ini sampai terputus gitu loh. Kalau Pak Lukas kan biasanya beliau ini ya berobat ya Pak ya. Kasihan juga kan beliau mungkin sedang kurang fit atau seperti apa. Jadi gabung. Ini kan harapan saya kemarin ada yang seperti ini kan kita saling berbagi nih gantian gitu kan. Ngisi gantian. Kalau Ya cuma Pak Yul Iswanto gimana Pak? Beliau itu udah menulis buku tentang GeoGebra loh Pak. Enggak cuma ya Pak Yul itu? apa ya? Nanti di ini aja Pak di grup gitu kan. Siapa tahu beliau mau, jadi kita bukakan room gitu. Tapi ya lewat Google Meet aja sih. Nggak ada yang punya akun Zoom kayaknya. Nah, nanti coba Pak Yul, siapa tahu mau kan. Teman-teman ini ya asal ini ya, mau gabung ya, nggak kayak malam ini gitu loh. Kalau saya sih berapapun orangnya ya mau aja, mau berdua kayak mau bertiga.
insya Allah mau saja mendampingi gitu kan, supaya komunitas kita itu hidup. Terus ini Pak, sayang banget nggak kayak di negara-negara lain kayak gitu, GeoGebra-nya ini apa hidup gitu loh komunitasnya. Ya. Mm-mm. Hmm, FCNZ iya Pak. Soalnya kan dia membacanya di grafik itu cuma sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z Pak. Iya, dia dia hanya tiga dimensi Pak, hanya tiga dimensi kalau di sini. Kemarin kata Pak Bungkus itu apa ya? Saya agak lupa sih Pak. Ini sangat terbatas banget GeoGebra ini untuk menyelesaikan sistem persamaan untuk sistemnya Pak ya. Jadi ketika Pak Bungkus pernah coba ketika dia masukkan apa kayak gitu malah error gitu Pak. Hmm. Sebenarnya sih saya juga mau ini ngajak Pak Bungkus gabung di sini, siapa tahu beliau mau berbagi kan ya. Ya, bisa. Iya, tiga variabel Pak. Sesuai ini kan dia cuma sampai 3D grafik aja. Jadi dia hanya menggunakan tiga variabel. Kalau kita inputkan di mana namanya? Kita inputkan di yang grafik dua dimensi malah dia minta jet itu didefinisikan dulu. Ya kan jetnya minta didefinisikan dulu dia bisanya cas ya. Iya Pak, itu bisa kalau dicas. Atau kecuali Pak Niko definisikan dulu yang ABC-nya Pak, bahwa A itu sama dengan apa, B itu sama dengan apa, C sama dengan apa, seperti itu. Mungkin bisa Pak. So soalnya kan kalau yang pernah saya pelajari itu, tapi ini masih anu banget Pak, ya saya nggak terlalu tahu juga sih tentang CS itu. Dia kan kalau yang pakai titik dan sama dengan beda dengan yang cuma pakai sama dengan Pak ya. Titik dua sama dengan gitu kan. Itu. Tapi saya nggak terlalu tahu juga sih. Yang tahunya ya cuma kalau persamaan kuadrat menyelesaikannya gimana, tinggal X sama dengan gitu kan. Uh, Oke, kayak gitu nih. Iya, di tempat Pak Niko ini sudah cukup malam ya. Jadi mohon maaf ya Bapak. Oh jam 10 ya Pak? Oh kita masih di satu zona yang sama Pak ya? Iya masih tengah ya, benar-benar benar. Saya pikir ikut timur nih Pak, tempat Pak Niko. Oh Maluku, Papua ya. Iya, iya. Oke. Baik, Pak Niko, Pak An, terima kasih sudah bergabung pada malam ini. Nanti kita sambung di grup saja ya. Eh, Terima kasih Pak Terima Ari. kasih banyak. Ini sama-sama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, saya N ya.